Halo guys, welcome to my channel Ulil Marut. Banyak cerita seru yang tak bikin halu. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang anak muda yang telah mencintai seorang putri. Mereka saling mencintai, hanya saja cinta mereka terhalang oleh biasalah harta dan tahta. Secara pemuda tersebut hanya pemuda yang tak punya apa-apa. Orang tua pun tak ada. Akan tetapi tak butuh selang lama pemuda tersebut menjadi kaya raya semenjak berteman dengan sebuah makhluk astral yang berwarna biru. Dia tinggal di sebuah lampu yang sangat kecil, akan tetapi dia bisa keluar jikalau ada yang menggosok lampu tersebut. Dia kuat dan bisa mengabulkan semua keinginan siapa saja yang menggosok lampunya. Penasaran film apakah ini? Ini dia, Aladdin. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Yang menarik lagi dalam film ini adanya Will Smith sebagai pemeran jin, Mina Mashoud sebagai Aladdin, dan Naomi Scott sebagai Putri Yasmin. Yang belum tahu tentang Naomi Scott, dia pemeran Ranger Pink dalam film Power Rangers versi terbarunya yang rilis pada tahun 2017. Kembali ke film Aladdin, film ini merupakan adaptasi live action film animasi yang rilis tahun 1992. Oke guys, sebelum saya lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita seru yang lainnya. Oke guys, jangan lama-lama dan jangan panjang lebar kali tinggi, langsung saja ke filmnya. Cekidot. Alkisah di lautan lepas ada sebuah kapal kecil, yang dimana di kapal tersebut diisi oleh satu keluarga yang sedang berkeliling dunia. Saat itu kedua anak mereka sedang terkagum-kagum karena melihat kapal besar dan mewah yang sedang melintas di depan mereka. Sontak anak itu pun mulai membanding-bandingkan kapal kecil mereka dengan kapal besar tersebut. Lalu sang ayah mengatakan bahwa harta dan kekuatan sebesar apapun tak akan pernah membuat manusia merasa puas. Lalu ayat tersebut menceritakan sebuah dongeng dari negeri Arab untuk menjadi motivasi hidup mereka. Dan setelah itu, kisah pun dimulai. Di sebuah negeri Arab yang bernama Agrabah, telah diperlihatkan seorang pemuda yang hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak ia kecil. Ia bernama Aladdin. Dia hanya ditemani oleh seekor monyet yang sangat cerdas, dan monyet tersebut bernama Abu. Saking cerdasnya, monyet tersebut bisa membantu si tuannya, yaitu keterampilan memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain, alias copet lah. Hari-hari hanyalah mencuri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Di selang waktu, ada seorang wanita yang berpakaian sederhana yang sedang berjalan-jalan di sekitar pasar. Sebenarnya wanita tersebut adalah seorang putri dari kerajaan Agrabah. Ia menyamar menjadi rakyat biasa hanya untuk melihat keadaan rakyatnya saja. Dia adalah Putri Yasmin. Setelah itu, sesuatu terjadi karena wanita tersebut dituduh mencuri oleh salah satu pedagang karena mengambil dagangannya. Dengan alasan wanita tersebut tersentuh melihat dua anak kecil yang sedang kelaparan. Tak lama kemudian datanglah Aladdin untuk membantunya. Dan setelah bernegosiasi dengan Aladdin, pedagang tersebut menginginkan gelang yang dipakai wanita tersebut. Sontak saja wanita tersebut menolak karena itu pemberian dari ibunya. Dan Aladdin pun punya strategi dengan menipunya seolah-olah dia memberikan gelangnya. Dan tak lama, aksi Aladdin pun diketahui oleh pedagang tersebut. Dan mereka pun dikejar oleh sekelompok tentara kerajaan. Mungkin kalau sekarang Satpol PP kali ya. Dari situlah awal mula Aladdin dan Putri Yasmin bertemu. Cie. Sementara itu, setelah berhasil lolos dari kejaran tentara kerajaan,
Lalu mereka sampai di tempat Aladin tinggal. Setelah mereka berbincang panjang kali lebar kali tinggi, lalu mereka berkenalan. Akan tetapi, wanita tersebut tidak mengakui kalau dia seorang putri. Akan tetapi mengaku bernama Dahlia. Dan sementara itu Aladin tidak menaruh curiga. Hanya saja Aladin mengira dia hanyalah pelayan putri dari istana, karena dia memakai gelang yang sangat bagus. Sebenarnya Dahlia emang bener sih pelayan putri, tapi nggak apalah buat penyamaran. Dan wanita tersebut terburu-buru pulang karena telah ada tamu tak diundang datang ke istana, biasalah untuk melamar. Dan setelah wanita itu menanyakan gelang tersebut, ternyata sudah tidak ada di tangan Aladin. Setelah wanita tersebut pergi, Aladin baru tahu kalau gelang tersebut dicuri oleh Abu. Waduh, dasar kaum bubu. Lalu suatu malam Aladin pun menuju ke istana, berusaha mengembalikan gelang tersebut. Dengan gaya dan kelincahannya menyelinap ke istana. Dan sampailah Aladin di kamar Putri Yasmin. Sementara itu, aksi Aladin diketahui oleh Ja'far. Dia adalah Perdana Menteri dari kerajaan tersebut, yang punya ambisi begitu besar untuk menjadi sultan dan menguasai kerajaan. Dan dia sekaligus penyihir yang kekuatannya berasal dari tongkat yang dibawanya. Ya, panggil saja dia setelor gitu kan. Setelah Aladin berjalan untuk kembali, di tengah jalan Aladin pun dihadang oleh salah satu anak buah si Ja'far. Dan setelah itu Aladin pun ditangkap lalu dibawa ke gurun pasir yang jauh. Lalu mereka berbincang dan Ja'far telah memberitahu bahwa wanita yang Aladin anggap sebagai pelayan itu adalah benar-benar seorang putri, tepatnya yang bernama Putri Yasmin. Dan ternyata tujuan dari si Ja'far membawa Aladin ke gurun tersebut adalah untuk menawarkan kerjasama, yaitu dengan misi Aladin bertugas untuk mengambil lampu yang ada di dalam gua di tengah padang pasir tersebut. Dengan diiming-imingi imbalan yang sangat besar, dan Aladin pun menyetujuinya. Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah gua, dan sebelum Aladin masuk, si Ja'far telah memberi pantangan terhadap Aladin. Jangan sekali-kali menyentuh atau mengambil benda yang ada di dalam gua tersebut, terkecuali lampu tersebut, karena bakal ada bencana sampai dia melanggarnya. Tak lama Aladin pun masuk ke dalam gua. Sesampai di dalam, benar saja banyak benda-benda yang sangat menggoda pandangan Aladin dan si monyet tersebut. Di tengah perjalanan, Aladin pun berjumpa dengan sebuah karpet yang bisa bergerak sendiri. Aladin pun terkejut. Ternyata karpet tersebut adalah karpet ajaib, dan dia butuh pertolongan karena dia tertimpa batu yang sangat besar. Tak berpikir lama, Aladin pun membantunya, dan akhirnya mereka pun berteman. Lalu Aladin pun bergegas menuju lampu tersebut untuk mengambilnya. Sementara Aladin berhasil mengambil lampu tersebut, si monyet malah tak sadar telah tergoda dan memegang sebuah berlian. Dan akhirnya, boom, bencana pun datang yang telah menghancurkan sisi gua tersebut. Aladin lalu berusaha menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Setelah Aladin sampai di dekat pintu gua, datanglah si Ja'far yang ingin merebut lampu dan mencelakakan Aladin. Dan si karpet pun bergegas untuk menolong si Aladin, dan lampu pun berhasil direbut kembali oleh si monyet Abu. Dan Aladin pun bingung bagaimana bisa keluar dari gua tersebut. Lalu si karpet ajaib memberi petunjuk untuk menggosok lampu tersebut. Dan Aladin pun menggosoknya. Dan keluarlah sosok makhluk biru yang sangat besar. Ternyata dia penghuni lampu tersebut yang bernama Genie. Dan lalu Genie memberikan instruksi 3 permintaan kepada Aladin.
Akan tetapi Aladin belum memahami apa yang dimaksud jini tersebut. Lalu jini memberikan penjelasan lewat nyanyian yang dia nyanyikan. Sebenarnya jini tersebut sangat kocak dan lucu sih. Setelah Aladin paham dengan instruksi tersebut, lalu Aladin meminta untuk keluar dari gua tersebut sebagai permintaan pertamanya. Dengan kekuatan jini, dengan sekejap mereka langsung disuguhkan udara segar di luar gua tersebut. Dan setelah itu, jini menawarkan permintaan keduanya. Akan tetapi, Aladin malah berbalik bertanya kepada jini, jikalau jini diberi permintaan apa yang dia inginkan. Jini menjawab, dia ingin merdeka dan bebas dari jeratan gelang di tangannya dan ingin menjadi manusia biasa. Lalu Aladin berjanji permintaan ketiganya ingin memerdekakan si jini tersebut. Akan tetapi jini pun tak percaya begitu saja karena sifat manusia itu gampang terlena dengan kemewahan duniawi. Lanjut ke permintaan kedua, Aladin menceritakan dia telah mencintai seseorang, yaitu seorang putri. Akan tetapi putri tak akan bisa menikah dengan orang yang bukan sederajatnya. Lalu Aladin pun punya ide. Lalu dia menggunakan permintaan keduanya untuk menjadi seorang pangeran. Lalu jini bergegas mengabulkan permintaan dengan kekuatannya. Bim salabim, jadilah seorang pangeran. Dan Aladin pun sontak berganti nama dengan sebutan Pangeran Ali dari kerajaan Abawa. Dan lalu jini mengeluarkan kekuatannya untuk mewujudkan beberapa yang dibutuhkan seorang pangeran. Benar halnya jini telah menciptakan sebuah rombongan tentara, penari, dan banyak harta kekayaan untuk melamar si putri Yasmin tersebut. Dan kemeriahan pun dimulai. Setelah kemeriahan pun selesai, Aladin diizinkan masuk ke istana untuk memperkenalkan dirinya. Benar halnya Aladin pun masih kaku dan canggung setelah berhadapan dengan sultan dan beberapa orang di istana. Lalu telah terlontar kata yang membuat hati Yasmin tersinggung. Dan Yasmin pun segera pergi meninggalkannya. Dan lalu Aladin diundang di acara kerajaan dengan rangka merayakan hasil panen rayanya. Dan lalu Aladin mengambil kesempatan tersebut untuk berbincang dengan Putri Yasmin untuk menjelaskan dan meminta maaf atas ucapannya. Dan lalu mereka menari bersama. Akan tetapi si Jafar alias si telur tuh ini menaruh curiga terhadap Aladin. Jafar lalu menyuruh burung puyuh kali ya, burung puyuhnya memata-matai si Aladin tersebut. Di selang waktu Aladin pun datang menemui si Putri Yasmin di kamarnya. Dan Aladin pun menawarkan kepada Putri Yasmin untuk berjalan-jalan menggunakan karpet ajaib. Akan tetapi Yasmin tidak percaya mana ada karpet ajaib. Setelah Aladin menunggangi karpet tersebut, Yasmin pun terkejut dan menjadi percaya. Dan mereka pun bersukacita berkeliling terbang menggunakan karpet tersebut. Tak selang lama mereka berbincang, Aladin pun mengeluarkan sifat aslinya yang membuat Yasmin curiga kalau Pangeran Ali adalah Aladin. Benar saja, Pangeran Ali pun mengakui kalau dia Aladin. Akan tetapi, Pangeran Ali menyamar sebagai Aladin, bukan Aladin menyamar sebagai Pangeran Ali. Pintar juga si kancil nih. Lalu mereka pun kembali. Setelah itu Aladin bercerita kepada Jini. Jini pun menasihati kalau semua rahasia cepat ataupun lambat pasti mereka akan tahu. Dan menyuruh Aladin untuk berterus terang kepada Yasmin kalau dia benar-benar Aladin. Di sisi lain, si mata-mata Jafar alias si burung puyuh tuh telah mengetahui lebih dulu kalau Raja Ali adalah Aladin yang telah menggunakan kekuatan lampu tersebut. Dan sontak pun dilaporkan oleh tuannya, yaitu Jafar. Dan sementara itu Jafar berniat untuk merebut lampu tersebut dari tangan Aladin.
dengan menangkapnya. Dan disitulah Pangeran Ali alias Aladin diancam dibunuh dengan menjatuhkan dari atas menara istana jikalau tidak mengaku bahwa dia Aladin dan memberikan lampunya. Akan tetapi Aladin pun tetap tegar dengan ancaman Jafar tersebut. Lalu Aladin pun didorong dan jatuh ke air. Tak lama kemudian Jini pun datang menolongnya dengan sedikit bantuan monyet dan karpet ajaibnya. Dan di sisi lain Jafar pun bercerita kepada Sultan kalau Pangeran Ali adalah penipu yang ingin merebut tahta kerajaan. Dan tak lama kemudian Pangeran Ali pun datang dan menjelaskan bahwa Jafarlah yang punya niat jahat dan berniat membunuh Pangeran Ali atau Aladin. Dan dengan sihirnya Jafar mempengaruhi Sultan yang membuat Sultan percaya kepada Jafar. Lalu Aladin pun sadar kalau sumber kekuatan dari tongkat yang di bawahnya. Dan tiba-tiba Aladin pun merebut tongkat tersebut dan merusaknya. Dan setelah itu membuat Sultan sadar kembali. Dan kemudian Jafar pun ditangkap dan dipenjara. Akan tetapi tidak butuh lama, Jafar pun berhasil meloloskan diri yang dibantu oleh burungnya itu. Dan sementara itu Aladin yang sedang berjalan untuk menuju ke tempat tinggalnya, Aladin telah berpas-pasan dengan salah satu orang yang sebenarnya dia adalah Jafar yang sedang menyamar. Dan dengan kaliannya Jafar berhasil mencuri lampu di tangan Aladin. Dan sementara itu Jafar telah menggosok lampu tersebut. Dan Jini pun patuh kepada Jafar. Karena Jafarlah yang menggosok dan memegang lampu tersebut. Lalu keinginan pertama Jafar adalah meminta Jini mengubah dirinya sebagai sultan. Ya, secara semuanya tunduklah kepada Jafar. Dan Jafar lalu menangkap Sultan selaku ayahanda putri Yasmin tersebut. Di sisi lain, Aladin baru sadar kalau lampu tersebut telah hilang dan dicuri oleh Jafar. Sementara itu, Jafar masih belum puas apa yang didapat saat ini. Lalu dia menggunakan keinginan keduanya untuk menjadi seorang penyihir yang tak terkalahkan. Di saat Jafar sibuk dengan ocehannya, secara diam-diam Aladin pun berusaha mengambil lampu tersebut. Dan ternyata diketahui oleh Jafar. Dan Aladin pun diseret dan dibongkar juga siapa Pangeran Ali sebenarnya. Lalu Aladin pun disihir. Dengan sekejap Aladin berada di pegunungan es yang sangat dingin. Mungkin pakai alat Doraemon kali ya. Dan di waktu saat itu juga Sultan juga telah disihir oleh Jafar dengan membuat lumpuh seluruh tubuh Sultan. Dan Jafar pun akan berhenti menyihir Sultan asalkan Putri Yasmin bersedia nikah dengan dirinya. Demi keselamatan ayahandanya, Putri Yasmin pun bersedia untuk menikah dengan Jafar. Sebelum akad nikah berkumandang, Putri Yasmin dengan sigap telah merebut lebih dulu lampu tersebut dan kabur bersama Aladin dengan karpet ajaibnya. Yang sebelumnya Aladin telah diselamatkan oleh karpet ajaib itu dari dinginnya pegunungan Antartika tersebut. Dengan saktinya kekuatan si Jafar, dia telah mengubah burung puyuhnya itu menjadi monster yang sangat besar. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Dan lampu ajaib pun berhasil direbut kembali oleh Jafar. Dan dengan kekuatan Jafar yang tak tertandingi itu, membuat mereka kewalahan dengan sihirnya. Dan Aladin pun telah mempunyai ide untuk menjebak si Jafar dengan membandingkan kekuatan Jafar saat ini dengan Jini. Lalu Jafar tidak terima dengan perkataan Aladin. Dan Jafar menggunakan permintaan terakhirnya untuk mengubah dirinya menjadi makhluk terkuat di jagat raya yang melebihi kekuatan Jini. Dan itulah jebakan si Aladin terhadap Jafar. Dia memang menjadi makhluk terkuat, akan tetapi dia akan masuk ke lampu karena dia belum mempunyai tuan. Singkat penjelasan, bahwa jin akan tinggal di dalam lampu selama dia belum mempunyai tuan. Dan dia akan keluar jikalau ada yang menggosok lampu tersebut. Dan sementara itu, jin menawarkan permintaan ketiga Aladin untuk mengubah menghukum kerajaan. Agar Aladin bisa hidup bersama Putri Yasmin.
Dan Aladin pun bersiap-siap mengucapkan permintaan ketiga atau permintaan terakhirnya itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Aladin menepati janjinya yang ingin membebaskan Genie dan mengubahnya menjadi manusia. Dan benar saja, ternyata orang di atas kapal kecil tersebut adalah Genie itu sendiri. Dan sang istri dari orang tersebut ternyata Dahlia yang menjadi pelayan Putri Yasmin itu. Dan selanjutnya Aladin dan Putri Yasmin pun menikah dan mereka hidup bahagia. Dan tamat. Yang bisa dipetik dari kisah ini adalah jangan terlalu terlena dengan kesenangan duniawi semata yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Tetap menjadi orang jujur dan syukuri apa yang ada, karena itu akan jadi indah pada waktunya. Salam dari saya, sampai jumpa pada cerita film selanjutnya. See you.